Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyut roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, alhamdulillah, semoga Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita dan kita diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan seandainya nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan husnul khotimah. Allahumma amin. Tidak lupa saudaraku, salawat dan salam kita senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan kutuwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah dengan ridhonya kita selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa TA TV dimanapun berada, iman itu pasti ada ujiannya. Nah, ini kali ini yang kita bahas tentang itu. Iman itu pasti ada ujian. Kalau kita membuka ayat 2 dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyut roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mengira bahwa manusia itu tidak akan diberikan ujian oleh Allah? Meskipun dia berkata, aku orang beriman, sedang dia tidak diuji. Apakah dia mengira bahwa ketika dia berucap dengan aku ini orang beriman, dia tidak diuji oleh Allah? Bukan, saudaraku. Justru semakin iman kita kuat, posisi iman kita kuat, itu ujiannya akan semakin berat. Dan itu untuk menunjukkan kualitas keimanan kita. Maka ibarat sebuah pohon, ketika pohon itu semakin menjulang tinggi, terpaan anginnya semakin kencang, semakin besar. Tetapi kalau itu bukan pohon, cuma rumput, ya terpaan anginnya tidak terlalu besar. Inilah hidup. Semakin kita itu rajin taat, rajin ibadah, tekun baca Quran, tekun beramal soleh, itu ujiannya semakin besar, tantangannya semakin berat. Bagi orang kaya yang beriman, tantangannya berat. Apa? Harta jangan sampai digunakan untuk berbuat dosa. Harta harus digunakan di jalan-jalan yang benar untuk membantu orang lain, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Itu kan tantangan itu yang harus kita hadapi. Bagi orang yang tidak beriman, buat apa kita gunakan untuk sedekah infak? Mungkin tidak beriman, gunakan untuk foya-foya, untuk maksiat, untuk berbuat dosa. Ya, ketika dia berbuat seperti itu mungkin enjoy, senang, bahagia. Tapi dia tidak sadar akan resikonya. Bagi orang beriman, harta itu juga ujian. Bagi orang yang jabatannya tinggi, yang punya iman juga, ujiannya semakin besar. Kadang problematik masalah di dalam mengemban jabatan itu kan banyak sekali. Ada fitnah mungkin muncul, problem dari yang dipimpin, atau mungkin ada gesekan ke sana kemari agar ini dipindah ke jabatan yang strategis, ini akhirnya ada muncul
ya kong kali kong di belakang sana yang sering kita istilahkan dengan KKN dan sebagainya. Bagi orang beriman itu termasuk ujian, tantangan itu yang harus kita bentengi agar kita tidak terjerumus ke sana. Siapapun orang yang beriman adalah diuji oleh Allah, pasti akan ada ujian. Ketika orang beriman tidur, sudah waktunya masuk tahajud dan subuh, ujian itu, tantangan itu harus kita hadapi. Apa? Ngantuk, capek, dingin, gerimis. Tapi bagi orang beriman itu hadapi ujian, tantangan itu. Dengan apa? Bangun, tak bangun. Ambil air wudhu meskipun dingin. Ngantuk meskipun ngantuk, malam tahajud. Pagi meskipun gerimis, dia tetap berangkat ke masjid untuk jamaah. Ujian. Termasuk orang beriman, kesehatan diuji dengan penyakit. Bisa tidak menerima ujian itu dengan sabar, tidak mengeluh? Ya karena dengan ujian itu, orang beriman akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, inilah saudaraku. Jadi, jangan katakan iman sebelum iman kita diuji. Berarti, iman semakin tinggi, pasti ujiannya semakin berat. Bersabar, ista'inu bisobri wassalah. Inilah solusi yang terbaik buat orang-orang yang beriman dalam menghadapi sebuah ujian. Sekian, selamat beraktivitas, dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Ada kurang lebih mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.